Kawer, jabatan sehari-hari di Dinas Lingkungan Hidup sebagai PLT Kepala Bidang Pengelolaan Kesampahan, Limbah B3 dan Ruang Terbuka Hijau. Iya, baik, terima kasih. Jadi program bank sampah ini kalau Dinas Lingkungan Hidup sendiri terbentuk atau Badan Lingkungan Hidup pada saat itu terbentuk di tahun 2013. Sedangkan program bank sampah ini baru kami gulirkan di bulan Oktober, tepatnya tanggal 1 Oktober 2015. Jadi 2 tahun kemudian program ini setelah kami coba lakukan. Namanya pencanangan bank sampah atau rumah edukasi bank sampah Biak. Di bank sampah di Biak itu kita kategorikan ada 2. Jadi ada bank sampah induk yang besar, dia membawa beberapa unit bank sampah. Jadi di Biak itu ada 1 unit bank sampah yang bisa kita kenal bisa dengan RE 858 atau rumah edukasi pengelolaan bank sampah Biak. Kemudian ada 3 unit. Unit yang pertama ini ada di Desa Karyendi atau Adi Pahengki dan keluarganya. Kemudian bank sampah unit Kandik itu ada di Kampung atau Desa Baprimbo. Kemudian yang satu adalah bank sampah Wiyari, ada di Kampung Sorido atau Desa Sorido. Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup, kalau dalam skala kabupaten, dukungan yang kami berikan khusus di tingkat masyarakat, yaitu tadi bank sampah, kami memberikan sarkas, sarana prasarana berupa motor 3 roda pengangkut sampah. Itu kami serahkan ke mereka KSM atau penggiat sampah yang ada di unit. Kemudian kalau di bank sampah induknya sendiri itu kami ada bikin bangunannya. Bangunan ini dia terdiri dari bangunan untuk sampah anorganik dan juga sampah organik. Jadi kami lakukan itu dalam bentuk itu dengan dia punya peralatan, mesin seperti cacat plastik, mesin press karton dan blower serta gudang penyimpanan. Nama saya Hengki Rumbia. Kerjaan sehari-hari saya penggiat sampah di Kota Biak. Nah, saya mulai dengan pekerjaan sampah ini karena awalnya itu saya tidak memiliki pekerjaan. Terus saya berpikir bagaimana untuk menghidupi anak-anak. Saya harus memiliki keluarga. Terus saya mencoba untuk mencari pekerjaan. Sampai saya berpikir untuk mencari pekerjaan, saya melihat sampah. Terus saya pikir, coba saya mulai dengan sampah, pekerjaan sampah. Saya mulai pekerjaan sampah sambil saya menunggu pekerjaan lain. Tapi 10 tahun kemudian cuma saya bisa bekerja sampah. Akhirnya saya mengerti bahwa berarti mungkin saya harus bekerja ini sebagai penggiat sampah di Kota Biak. Terus saya jalani pekerjaan itu sampai saat ini. Sudah hampir 15 tahun. Terkait dengan STBM di pilar keempat ini, saat ini kalau menurut saya itu sudah jauh berbeda, lebih meningkat lagi dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Di luar dari itu, masyarakat yang tadi kami tidak kenal, tapi dia juga sekarang sudah terlibat ambil bagian, terutama untuk kreatif menggunakan bahan bekas atau barang sampah. Dan itu bisa kita jumpai di pasar, juga mungkin di medsos juga kadang-kadang ada yang tawar pekerjaan mereka lewat Biak dagang, seperti pot bunga. Sering kita juga bisa melihat dari situ. Ya saya melihat itu, tidak seperti dulu hampir sendirian. Tapi sekarang ini semakin banyak yang tertarik untuk melakukan pekerjaan ini. Makanya saya bilang bahwa Biak tidak seperti dulu, Biak sudah meningkat, sudah mantap. Sebenarnya saya tertarik dengan sampah karena sampah punya nilai ekonomi, dan saya sudah bisa rasakan itu. Dari awal saya tidak punya pekerjaan, kemudian sampah bisa membantu untuk saya menyekolahkan anak, pendidikan, juga biaya hidup sehari-hari di rumah. Sisi lain manfaat dari sampah itu, maksudnya pakai ulang dari sampah. Jadi ada manfaat lain kan, barang-barang bekas kita bisa manfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain di rumah, kita bisa pakai ulang. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ishak Matarigi. Saya bekerja di Yayasan Ultra, saat ini sebagai direktur
Ya, terkait dengan kolaborasi dan latar belakang program Sehati, mungkin saya bisa sampaikan sebagai berikut bahwa Sehati itu merupakan program kelanjutan dari program SOW sebelumnya. Program SOW sendiri itu berlangsung dari 2010 sampai 2014-2015, sehingga baru kita lanjutkan dengan program Sehati. Sejak 2010 si Mafi itu menggandeng atau bermitra dengan 6 lembaga di Indonesia melaksanakan program SOW yang fokus kegiatannya lebih pada STBM, sanitasi total berbasis masyarakat dengan 5 pilar. Saya Yubelina Marando, hari-hari bekerja sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Biaknumfor. Tanggapan awal masyarakat awalnya biasa-biasa saja karena menganggap ini hal yang biasa yang sering disampaikan oleh teman-teman dari puskesmas atau dari dinas kesehatan. Namun dengan berjalannya waktu mereka akhirnya mau menerima dan sangat memahami bahwa sesungguhnya STBM ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan mereka sendiri, sehingga apapun yang diupayakan oleh teman-teman di dinas maupun bersama-sama dengan Bumsran dan masyarakat akhirnya bisa mereka terima baik, walaupun dalam kenyataannya memang harus kita selalu dampingi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Hulda Arwah. Pekerjaan sehari-hari di rumah tangga, tapi juga saya sebagai karyawan kebersihan dinas lingkungan hidup. Program STBM menurut saya sangat baik sekali. Nah, dulunya sebelum ada kegiatan ini kami belum tahu bisa memilah baik kebersihan di lingkungan tapi juga dalam rumah tangga. Tapi setelah kegiatan ini masuk, maka kami mengerti bahwa kegiatan ini sangat baik sekali untuk kehidupan dalam rumah tangga, tapi juga dalam kampung. Saya sangat tertarik dengan kegiatan STBM ini karena kegiatan ini sangat penting untuk kehidupan rumah tangga, tapi juga untuk masyarakat. Kita bisa tahu dalam rumah kita perlu sebelum makan harus cuci tangan yang bersih, tapi juga kita siapkan makan minum yang bersih, sehingga yang sangat perlu sekali untuk kegiatan ini adalah kesehatan. Saya Andreas Sanadi. Kalau pekerjaan saya sehari-hari tani, berkebun, ya tanam apa saja. Dan juga di rumah juga ada pekerjaan juga namanya di 5 pilar kah. Ini semuanya baik kepada kita. Dan juga di sini kami bilang terima kasih kepada pemerintah. Ya, program ini kita mendukung juga karena kami merasa 5 pilar ini dalam pribadi saya dulu tidak sama begini. Tapi sekarang 5 pilar ini membantu saya. Karena di sini juga kekurangan saya juga ada, pekerjaan saya dalam keluarga saya supaya bisa mengikuti 5 pilar ini. Nama saya Lazarus Sanadi. Ya, pendapat saya tentang STBM 5 pilar di Kampung Mariendi. STBM pada awalnya masuk ke Kampung Mariendi. STBM sangat bagus sekali untuk memicu masyarakat di Kampung Mariendi bisa paham bagaimana cara hidup bersih, sehat, bahkan hidup yang baik di Kampung Mariendi. Yang menjadi latar belakang saya tertarik untuk STBM 5 pilar di Kampung Mariendi adalah dengan adanya STBM 5 pilar ini Kampung Mariendi jadi bersih,
dan tidak ada yang membuang air besar sembarangan, bisa paham bagaimana cuci tangan dengan baik, cara mencuci tangan yang baik untuk langkah kehidupan yang baik di Kampung Marendi. Ya, nama saya Corina Arwang. Pekerjaan saya sebagai PNS, guru SD PK Marendi, mengajar di kelas 1. Saya berterima kasih karena program STB ini masuk di desa kami, di desa Marendi, fokus lagi di sekolah kami SD PK Marendi. Ya, saya lebih senang karena program ini bagus untuk kami di SD PK Marendi. Yang membuat saya tertarik dari awalnya, kami belum mengenal cara cuci tangan yang bersih dengan tempat pembuangan sampah. Program ini masuk, akhirnya kami bisa mengenal untuk anak-anak bisa lebih aktif lagi untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan dengan cuci tangan yang bersih. Kenapa ada sebuah sukses story atau cerita sukses kami di beberapa waktu sejak perolehan Adipura ini dari titik pengelolaan persampahan. Jadi di tahun 2013 kami mendapatkan sertifikatnya sebagai kota kecil terbersih. Kemudian di 2014, 15, 16, 17 sampai 18 sudah hampir 6 kali kami sudah mendapatkan Adipura di tingkat ini. Ini satu penghargaan atau apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada setiap kabupaten yang punya komitmen dalam rangka bukan hanya kebersihan kotanya saja, tapi pengelolaan lingkungan hidup secara utuh. Jadi kualitas udaranya, ruang terbuka hijaunya, bahkan pengelolaan persampahan menjadi porsi terbesar di dalam penilaian Adipura itu tersebut. Kami berpendapat bahwa program STBM merupakan sebuah loncatan yang luar biasa untuk sebuah lompatan untuk keberhasilan daripada pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Dan satu hal yang sangat penting atau nilai penting yang kami bisa petik dari sebuah program STBM untuk pengelolaan persampahan ini adalah di mana wadah untuk pemilahan sampah yang dilakukan dengan pola-pola yang ada di dalam STBM ini, dia mengkos, artinya dengan menggunakan bahan apa adanya di sekitar ini untuk bisa melakukan pengelolaan persampahan itu secara utuh. Sebagai contoh, saya bisa melihat dengan waktu pertama kali melihat kita datang ke satu kampung, terus satu tempat di mana daerah yang terintervensi kegiatan STBM ini dengan daerah lain, itu dia punya dari fakta atau rona tampak di lapangan itu sangat beda dengan kegiatan STBM dengan desa yang tidak melakukan STBM. Sebagai contoh, kita pakai karung-karung biasa sebagai wadah pemilah. Jadi tidak harus butuh dana yang besar, tetapi dukungan dari masyarakat setelah pola pikirnya dicoba diadvokasi, kita ketemu dan kita sampaikan, mereka lakukan itu tanpa harus kita dengan media yang mahal atau tong sampah yang lebih mahal.